Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi pemerintahan daerah. Ini pertanyaan yang pertama, tantangan dalam pengembangan bisnis daerah yang bernuansa kelokalan. Tantangannya nggak ada. Apakah ada hambatan dalam pengembangan bisnis daerah ini? Nggak ada. Apakah ada tips terhadap pengembangan bisnis daerah? Nggak ada. Tipsnya kayak lebih dikelola, pemerintah lebih memperhatikan. Nggak ada, mereka cuman beli ejak ke sini. Kalau ada keluhan mereka kan mereka bisa nyari di sini gitu. Sebelumnya maaf Nak, nama ibu siapa? Bu Murni Bu Murni, umurnya 62. 62 tahun ya. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih wawancara dengan Ibu Murni. Yang pertama itu tantangan dalam pengembangan bisnis. Ya, terutama kan banyak yang jual obat herbal, kayak daya persaingan banyak. Jadi di situ kita pelanggan itu kan secara kita menjelaskan secara itu biasa, terus manfaatin dan instruksinya gimana, aturan pakainya gimana, itu orang harus tahu, dan resepnya pun harus sesuai. Lalu yang kedua tuh hambatan dalam pengembangan bisnis. Memang banyak sih, terutama kendalanya kalau bukan kalau sampai kan tapi bisa kalau sampai kan kurang paham kalau lewat itu biasanya. Tapi kalau lewat orang yang sedang beli-beli memang udah mengundang banyak pelanggan sih, karena barang kita yang kurang biasa. Yang terakhir tips solusi untuk mengembangkan bisnis. Itu kalau saya itu biasanya harus, kalau kita mengembangkan usaha kita sendiri, kita harus bisa memproduksi sendiri. Itu caranya, salah satunya untuk mengembangkan, terutama kita dalam memproduksi ini harus kita sendiri yang rajin, jangan minta pasokan dari yang lain. Kalau kita ngambil dari orang lain, otomatis kita kurang mampu atau kurang bisa. Terima kasih Teh. Ya. Masih banyak Teh. Perkembangan kan dulu nggak rame kan agang, sekarang kan ya agak menurun, tapi kan saingan juga banyak. Nah itu aja. Nah, kan kalau masalah jualan itu tergantung rezeki juga, kan ada juga saingan kan yang kayak gini-gini kan sekarang banyak toko. Nah itu, jadi kan pasar ini kan bukan pasar aja, di lain-lain kan juga ada pasar. Nah itu aja. Jadi sekarang kan kalau orang dulu, kalau pembeli dulu kan enak belinya ke pasar. Kalau sekarang kan ada di samping rumah juga ada. Sekarang jual sayur, jual ikan kan ada. Sekarang kan di pojok-pojok kan. Nah, jadi gitu Bang, sekarang di pasar ini agak kewalahan lah. Nah, bandingkan kayak dulu, semaju kayak dulu lagi. Oleh sekarang kan toko banyak, gitu nah. Di mana-mana kan oleh bangunan kan gitu nah. Jadi pasarnya anggap sekarang nih limpahan aja lah, itu daripada pembeli. Sekarang pembeli itu kan sekarang kan di mana ada orang jualan sayur, ada jual ikan kan kayak itu. Nah macam-macam kan. Nah, jadi belinya nggak usah lagi ke pasar kebanyakannya. Kalau sekarang, kalau dulu nggak ada orang jual di, misalnya di Raja Wali kan, nggak ada orang jualan apa sayur, pasti pasar dulu kan intinya tuh. Nah Jepang, jadi kayak beli sesapu dulu kan, orang beli sapu ini kan perlunya pasti ke pasar dulu, enggak di rumah. Sekarang di rumah juga ada orang jual beli, jual sesapu kan. Nah makanya itu ya agak menurun Pang, tapi kan tergantung rezeki juga, itu aja. Kalau harapannya supaya misalkan bisnis ini lebih berkembang lagi apa? Nah ini kan kalau bisnis ini kan sekarang kan banyak, kalau online kan, bisnis online kan itu sekarang. Kayak contoh kayak gini kan, kalau ulun foto kan harga sekian kan, bisa kayak itu agak miring daripada yang lain kan. Nah itu, jadi sekarang kan
ada grade antar ini kan harga sekian, sudah terima bersih di rumah aja lagi. Kalau dulu nggak ada pakai grade, kalau beli di sini ya udah harga sekian segini. Nah, jadi kan nggak ada bayar grade-nya lagi. Kalau sekarang kan kalau tak ulun foto misalnya ini harga misalnya 25.000. Nah, kan ngantarnya 5.000 atau 10.000 kan. Nah, itu kan sampai di rumah. Nah, jadi sekarang kayak itu kan persaingannya banyaknya kan dipoto kayak itu. Nah, kayak gini jualan kayak gini. Umpamanya kayak itu. Sama sekarang kan jualan apa-apa kan sekarang kan pakai online. Baju aja pakai online, manggalannya kan kalau ingin cepat kayak payu. Jadi kalau ulun jualan ini yang apa adanya dah. Nah, rezeki kan itu sudah yang menentukan. Itu aja lagi nyadari. Kalau kita ngamuk-ngamuk buat apa? Bilangin orang karena bilang orang stres. Nah, jadi kan kesadaran kita masing-masing aja lagi. Rezeki kan di mana itu aja yang menentukan. Perkembangannya ya. Kasih atas waktunya. Ya, ya. Kasih mangga. Pertama-tama saya Dikasih Marani dari Fakultas Kedokteran. Nama kalian siapa? Nama saya Abdurrahman. Umurnya? Umurnya 56 tahun. Panjang umur. Nah, pertanyaan pertama, tantangan dalam pengembangan bisnis Bandung apa, Kak? Tantangannya? Tantangannya banyak. Maju apa? Ya kasusnya lagi lah bedakan ya Bang lah. Bisa. Tapi dia sudah hafal kalau Iya. sudah katam. Terus pertanyaan keduanya tuh hambatan dalam pengembangan bisnis madu ini apa? Pojok karena hujan. Kadang hujan. Pada berjualan. Terus? Kadang-kadang berjualan bisa anda laku. Sok. Jong deh. Habis itu pertanyaan ketiganya tips biar apa nih pengembangan bisnis madu ini makin maju lagi gitu Namang. Tipsnya. Yang dulu sebelum corona tuh maju, sekarang ini turun. Habis corona nih menurun. Kadang-kadang bisa 5, 10, kadang-kadang ini bisa 2, bisa 3, kadang-kadang jong. Jadi jalan berarti Mama. Iya. Makasih Mas. Iya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Fajar Nurmatullah. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak. Sebelumnya nama Bapak siapa? Saya Yandi. Yandi, umurnya berapa? Ya. Iya. Kalau boleh tahu ini bisnis apa? Nah, ini jualan souvenir ya. Nah, langsung ke pertanyaan yang pertama. Tantangan dalam pengembangan bisnis daerah yang bernuansa kelokalan itu apa? Kalau tantangannya sih kalau di sini kan dari strategi marketingnya juga satu tantangan. Kan kalau sekarang kan orang ada yang jualan versi online maupun media sosial, YouTube atau segala macam kan itu termasuk tantangan untuk cuman kalau ya di sini ya itu souvenir itu memang khusus juga sih Mas. Kalau untuk souvenir kan orang mau nyari oleh-oleh, orang luar kan datang langsung ke toko kan gitu sih. Oke. Cuman kalau di sini tuh mungkin kalau sekarang ya ekonomi agak susah, jadi itu daya belinya kurang, itu aja sih tantangannya. Yang kedua, hambatannya dalam pengembangan bisnis daerah yang bernuansa kelokalan. Kalau hambatannya ya sama juga itu masalah ekonomi lah ya. Daya belinya tuh kan orang kita kan kalau souvenir ini kan kalau orang luar masuk, nah orang lihatnya beli souvenir, jadi kita pertama tuh ngarepkan orang luar. Nah, itu. Ya, pertanyaan yang ketiga, tipsnya terhadap pengembangan bisnis daerah yang bernuansa kelokalan itu gimana? Seperti adanya macam kayak bazar, pameran gitu kan, itu termasuk mengenalkan produk-produk lokal. Itu sih sama juga kalau untuk produksinya tuh lebih banyak tuh ya pengrajinnya dibantu. Dibantu misalnya untuk Dipasarkan. ya dipasarkan, atau untuk keringanan misalnya tuh, dan pokoknya tuh cara bikinnya tuh nah supaya lebih mudah gitu. Ya. Diganti dengan apalah mesin atau apa gitu, nah biar ada pendampingnya, biar lebih memudahkan pekerjaan dan kasihan ya. Itu aja sih. Oke, ya. Terima kasih. Ya, mari.
Tantangan dalam pengembangan bisnis daerah yang bernuansa kelokalan. Kalau kita itu pemasaran itu kan susah, adalah apa itu internetnya nggak bisa gitu. Apalagi kalau apa itu ya masih bisa memasarkan itu. Pertanyaan yang keduanya, apa hambatan dalam pengembangan bisnis daerah yang bernuansa kelokalan? Nah kalau itu kan memang banyak ya kita harapkan itu, memang juga susah juga memasarkan itu, jadi ada banyak saingan itu. Yang ketiga, tips terhadap pengembangan bisnis daerah yang bernuansa kelokalan. Itu sebenarnya kita kan kalau susah memasar itu kan bisa kita anu dari pemerintah gitu. Kayak bantuannya juga. Ya kayak bantuan gitu. Terima kasih jawabannya. Makasih Mina. Mina makasih ada